Saya Anggun Puspitasari dengan NPM 2112140002. Saya Jamila Sarmanjuntak dengan NPM 2112140006. Saya Niwayanif Mediana dengan NPM 2112140027. Inovasi perusahaan. Kemitraan internal dan eksternal sangat diperlukan bagi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan lebih baik lagi. Adanya serikat pekerja di dalam lingkungan perusahaan adalah salah satu bentuk jalinan kerjasama karyawan pengelolaan yang merupakan salah satu bentuk kemitraan internal. Adanya kemitraan semacam ini sangat membantu karyawan dalam mengembangkan diri, meningkatkan keahlian, bahkan membentuk tim kerja yang tangguh. Kemitraan internal juga memungkinkan perusahaan menciptakan hubungan timbal balik antara tim kerja yang mampu meningkatkan fleksibilitas, daya respon, dan saling berbagi pengetahuan dalam lingkungan kerja. Kemitraan eksternal bisa dijalin melalui hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan organisasi pendidikan. Kemitraan strategis atau aliansi merupakan jenis kemitraan eksternal yang berkembang dengan cepat. Dengan adanya kemitraan eksternal, banyak hal yang bisa diambil manfaatnya bagi perusahaan. Terbukanya pasar baru, peluang untuk menciptakan produk dan jasa baru adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan ini. Lebih jauh lagi, kemitraan eksternal mampu menciptakan sinergi kekuatan bagi kedua belah pihak, di mana kelebihan masing-masing akan semakin tergali. Metode inovasi merupakan sekumpulan proses yang menggunakan teknik-teknik dalam inovasi. Teknik-teknik ini memiliki banyak nama yang berbeda, misalnya startup yang ramping, pemikiran desain, perencanaan yang didorong oleh penemuan, perangkat lunak tangkas, dan sebagainya. Mereka sebenarnya memiliki kesamaan yang luar biasa. Perbedaan mereka terutama berkaitan dengan langkah-langkah proses inovasi yang mereka tekankan. Misalnya, pemikiran desain menekan pemahaman masalah pelanggan, sedangkan lain menekankan eksperimen solusi. Satu perbedaan penting lainnya, mereka cenderung menjadi alat yang mudah diadopsi oleh para pemula, tetapi para manajer yang bergulat dengan eksekusi sehari-hari telah kesulitan untuk menggunakannya. Kemungkinan perbankan berinovasi. Era digital banking 4.0 menjadi peluang bagi perbankan di tanah air untuk lebih berinovasi memberikan layanan kepada nasabah. Inovasi tersebut dibutuhkan untuk menyikapi persaingan seiring pesatnya pertumbuhan finansial teknologi atau fintech. Namun di sisi lain, era digital banking 4.0 juga menghadirkan sejumlah tantangan seperti perlindungan data nasabah. Oleh karena itu, perbankan dituntut untuk lebih adaptif terhadap perkembangan era digital 4.0. Pengertian laboratorium inovasi. Laboratorium inovasi dikenal sebagai hubungan inkubator atau akselerator adalah unit bisnis yang menggunakan metode startup yang gesit dengan tujuan untuk merancang ide-ide baru yang dapat mengganggu atau melengkapi perusahaan secara keseluruhan. Laboratorium berfungsi dengan berbagai cara. Mereka dapat beroperasi sepenuhnya secara terpisah dari perusahaan induk atau diatur secara internal dan dikelola dengan karyawan yang ada. Mereka juga dapat merujuk pada program yang disiapkan untuk ide karyawan internal. Beberapa seperti WeWork Labs merupakan pihak ketiga yang bermitra dengan perusahaan yang ingin terhubung secara strategis ke perusahaan rintisan atau ingin menyelenggarakan program untuk karyawan. Kolaborasi antar perusahaan. Bank Indonesia akan mendorong digital open banking melalui standarisasi teknologi API atau Application Programming Interface terbuka. Langkah itu jadi bagian perwujudan visi sistem pembayaran Indonesia atau SPI hingga 2025. Saat ini, teknologi API sudah banyak digunakan oleh pemain di sektor keuangan, baik itu perbankan maupun teknologi finansial teknologi. Namun, belum ada standarisasi terkait hal tersebut. Jika standarisasi itu telah dilakukan, maka akan tercipta inovasi model bisnis yang beragam di sektor keuangan digital. Hal serupa telah diterapkan di negara tetangga, Singapura. BI mengatakan pihaknya akan berdiskusi lebih dulu dengan otoritas jasa keuangan atau OJK dan pelaku industri. Setelahnya, alurnya akan ditentukan bersama. Belum diketahui waktu pasti dari wacana standarisasi Open API tersebut. Sebab langkah untuk mewujudkan visi dalam cetak biru, BI akan dilakukan secara bertahap sampai 2025. Meningkatnya teknologi memang telah membawa kita pada kemajuan hidup, tetapi sebagian konsumen tetaplah bijak dalam bertransaksi.
Kemitraan sebagai kunci menangani keuangan dan digital. Saat ini, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun perkembangan kelembagaan atau usaha di dalam konsep manajemen modern, kemitraan merupakan salah satu strategi yang biasa ditempuh untuk mendukung keberhasilan implementasi grand strategi perusahaan. Harus dipahami jika kemitraan itu tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi kemitraan itu memiliki pola dan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keberhasilan suatu lembaga dalam menerapkan manajemen modern. Fokus utama yang menjadi perhatian dalam konsep kemitraan manajemen modern adalah kesepakatan pengelolaan program dan kesepakatan strategi pengembangan program antar lembaga yang bermitra. Konsepsinya, kemitraan memiliki prinsip yang harus menjadi kesepakatan di antara yang bermitra dan harus ditegakkan dalam pelaksanaan meliputi prinsip keterbukaan, transparansi, prinsip partisipasi, prinsip gotong royong, prinsip penegakan hukum, dan prinsip keberlanjutan sustainability. Strategi kemitraan merupakan strategi kerjasama yang terbentuk oleh karena adanya dimensi kepercayaan dan komitmen antar partner. Kepercayaan dan komitmen ini terbentuk karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya adalah faktor ketergantungan sumber daya, faktor kualitas hubungan, faktor fleksibilitas, dan faktor penyebaran informasi. Contoh peluang perusahaan asuransi. PT Zurich Asuransi Indonesia (TBK) memproyeksi peluang menjanjikan untuk industri asuransi umum di Indonesia pada tahun 2022. Hal ini diantara lain melihat kinerja positif Zurich sepanjang tahun 2021. Diiringi dengan kondisi ekonomi yang mulai pulih serta kian meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi sejak pandemi COVID-19. Guna memaksimalkan potensi tersebut, Zurich telah menyiapkan bisnis strategi dengan pendekatan yang berfokus pada nasabah. Sepanjang 2021, Zurich mengalami tren positif dalam bisnisnya melebihi rata-rata industri. Zurich mencatat pertumbuhan pendapatan premi bruto sebesar 5% dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2020. Hasan Karim, Direktur Utama Zurich Asuransi Indonesia, menyatakan 2 tahun ini penuh tantangan bagi masyarakat dan banyak bisnis. Namun, ia optimis industri pertumbuhan positif ini mencerminkan 2 hal. Yang pertama, performa Zurich dan industri asuransi umum yang selama 2 tahun terakhir. Kedua, dari pandemi kita melihat peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi berbagai elemen dalam kehidupan, mulai dari kesehatan hingga aset properti. Kondisi ini juga memberi peluang strategis untuk industri asuransi umum di tahun 2022. Salah satu potensi bagi Zurich dengan pulihnya kegiatan ekonomi ada di bidang transportasi, terutama untuk perjalanan domestik. Wayan Parima, Direktur Zurich Asuransi Indonesia, mengatakan pemulihan mobilisasi masyarakat ini pun turut meningkatkan kebutuhan akan perlindungan yang komprehensif, termasuk resiko yang disebabkan oleh pandemi. Namun, situasi pandemi ini juga telah berubah perilaku pelanggan dan perusahaan asuransi harus tetap berinovasi menghadirkan perlindungan terbaik untuk masyarakat. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Zurich telah menyiapkan peta jalan strategi yang komprehensif dengan pendekatan customer focus. Hasan mengatakan Zurich akan mengawali 2022 dengan 2 strategi. Yang pertama, Zurich siap menghadirkan produk-produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui riset. Salah satunya adalah Zurich Travel Asuransi. Perjalanan komprehensif dan fleksibel didesain untuk menjawab kebutuhan dan preferensi masyarakat yang unik. Zurich Travel Insurance resiko, bahkan untuk olahraga ekstrim dan aktivitas petualangan, baik untuk perjalanan domestik maupun internasional, serta manfaat perlindungan dari COVID-19. Sekian presentasi dari kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.